Terumbu karang menampung sebagian besar jenis ikan yang hidup di seluruh lautan dunia. Hanya sebagian kecil dari permukaan laut yang sebenarnya dipenuhi oleh terumbu karang, namun disitulah kehidupan laut paling padat berkumpul. Tempat sempit ini menjadi rumah bagi hampir seluruh keanekaragaman ikan laut yang kita kenal. Di bawah permukaan air yang tenang, terbentang sebuah dunia yang sama sekali berbeda dari dunia kita. Warna air laut tampak biru karena air menyerap cahaya matahari dengan cara tertentu saat sinar menembusnya. Cahaya dengan panjang gelombang merah dan kuning tertahan lebih dulu oleh lapisan air yang tebal. Yang berhasil mencapai kedalaman hanyalah cahaya biru dan hijau yang lebih kuat menembus air. Semakin dalam sebuah perairan, warna biru itu pun perlahan memudar menjadi gelap yang pekat. Cahaya yang tersisa inilah yang memberi suasana biru tenang pada seluruh pemandangan terumbu. Di perairan dangkal dan jernih, cahaya matahari masih cukup untuk menerangi dasar laut dengan terang. Disinilah terumbu karang tumbuh paling subur dan paling berwarna di antara semua wilayah laut. Terumbu karang sejati bukanlah sebuah tumbuhan seperti yang sering dikira oleh banyak orang. Terumbu karang terbentuk dari ribuan hewan kecil yang disebut polip dan hidup melekat di dasar. Polip ini termasuk kelompok hewan Cnidaria, kerabat dekat dari ubur-ubur yang mengapung bebas. Setiap polip memiliki tubuh berbentuk tabung kecil yang melekat kuat pada batu atau rangka mati. Di ujung tubuhnya terdapat mulut yang dikelilingi oleh tentakel halus untuk menangkap mangsa. Beberapa polip hidup sendiri, namun kebanyakan membentuk koloni besar yang saling menyatu erat. Polip menangkap makanan halus yang hanyut lewat di dalam air menggunakan tentakelnya yang lengket. Akan tetapi menangkap makanan bukanlah sumber utama kehidupan polip yang sesungguhnya. Di dalam jaringan polip hidup alga mikroskopis yang disebut zooxanthellae secara bersama-sama. Satu polip dapat menampung jutaan alga di dalam sel-sel tubuhnya yang transparan. Alga ini menghasilkan makanan sendiri lewat fotosintesis menggunakan cahaya matahari yang masuk. Polip mengambil sebagian dari hasil fotosintesis tersebut sebagai nutrisi harian yang dibutuhkan. Sebagai balasan, polip memberi alga tempat tinggal dan zat yang mereka butuhkan untuk tumbuh. Hubungan timbal balik ini dalam biologi disebut sebagai simbiosis yang saling menguntungkan kedua pihak. Berkat simbiosis inilah polip bisa tumbuh cepat dan membentuk struktur keras di dasar. Struktur keras yang dibuat polip adalah rangka kapur yang disebut kalsium karbonat dan sangat kuat. Ketika sebuah polip mati, rangka kapurnya tetap tinggal di dasar laut sebagai fondasi. Polip baru kemudian tumbuh di atas rangka polip yang telah mati itu secara berlapis. Demikianlah proses itu berlangsung terus-menerus selama waktu yang sangat panjang dan tak terhitung. Dari pengulangan itulah terumbu karang terbangun lapis demi lapis menjadi bentuk yang besar. Terumbu yang kita lihat hari ini adalah hasil dari ribuan generasi polip yang telah lewat. Rangka kapur itulah yang memberi bentuk fisik kokoh pada terumbu di tengah hempasan ombak. Sementara itu, warna-warni cerah pada karang justru berasal dari alga di dalam jaringannya. Saat alga di dalamnya banyak, karang tampak kuning, coklat, atau kehijauan yang hangat. Ada pula jenis karang yang memancarkan ungu, merah muda, dan jingga terang yang mencolok. Keanekaragaman warna ini menarik makhluk lain untuk mendekat dan menetap di sekitarnya. Ikan-ikan kecil mulai berenang dan berlindung di celah-celah karang yang sempit dan aman. Ikan badut bersembunyi dengan aman di antara tentakel anemon laut yang menyengat lawannya. Anemon laut sendiri merupakan kerabat polip yang memiliki sengat pelindung bagi dirinya. Sengat anemon sama sekali tidak melukai ikan badut yang sudah kebal sejak awal hidupnya. Ikan badut memberi anemon sisa makanan sekaligus membantu sirkulasi air di sekitar tubuhnya. Ini adalah contoh simbiosis lain yang saling menguntungkan kedua belah pihak dengan jelas. Ikan kakap yang lebih besar berenang perlahan di tepi terumbu yang terbuka dan dalam. Ikan kecil membersihkan parasit dari tubuh ikan yang lebih besar sebagai bentuk kerjasama. Ikan pembersih ini bergerak berani di sekitar mulut dan insang ikan besar tanpa takut. Ikan besar yang sedang dibersihkan biasanya diam dan tidak menyerang sang pembersih kecil. Tanpa jasa ikan pembersih, banyak ikan laut akan terserang penyakit kulit yang membahayakan. Ikan yang berwarna terang memancing perhatian lawan jenisnya dengan gerakan yang teratur. Ikan kupu-kupu menyapu permukaan karang untuk mencari makanan lunak yang menempel tipis. Ikan surgeon memotong alga yang tumbuh liar agar terumbu tetap rapi dan sehat. Ikan nila laut menggembala alga bagai ternak di atas permukaan karang yang luas. Kuda laut berpegangan pada karang dengan ekor yang melingkar erat agar tak hanyut arus.
Ikan paus raksasa kadang singgah ke terumbu yang kaya untuk mencari makan secara berlimpah. Ikan barakuda berpatroli dengan tubuh memanjang dan gerakan yang presisi mencari mangsanya. Kawanan ikan kecil bergerombol membentuk bola padat yang berputar di dalam air terbuka. Gerombolan rapat ini membingungkan pemangsa yang hendak menyerang mereka dengan cepat. Saat terancam bahaya, seluruh kawanan berbelok serentak dalam sekejap mata tanpa komando. Warna laut yang biru jernih membuat pemandangan ini terlihat sangat jelas dari kejauhan. Cahaya matahari menembus air dan menyorot karang dari arah atas dengan terangnya. Bayangan ikan yang berenang melintasi dasar laut yang penuh warna bergoyang lembut. Dasar laut ditutupi karang otak dengan lekukan mirip lipatan otak manusia yang rumit. Terdapat pula karang meja yang melebar bagai payung di atas dasar untuk berteduh. Karang cabang menjulang tinggi menyerupai ranting pohon di bawah air yang tenang. Setiap bentuk karang yang berbeda memberi tempat berlindung yang khas bagi penghuninya. Keong dan udang bersembunyi di celah yang sempit dan terlindung dari arus kuat. Bintang laut merayap pelan dan hati-hati di atas permukaan karang mencari makanannya. Landa laut memakan sisa alga agar permukaan karang tidak tertutup dan tertutup gelap. Keseimbangan antar makhluk ini menjaga terumbu tetap hidup dan teratur dalam harmoni. Namun terumbu karang sangat peka dan mudah terganggu oleh perubahan suhu air mendadak. Jika air laut memanas melampaui batas wajar yang bisa ditoleransi, masalah besar muncul. Air yang terlalu panas membuat protein pelindung di dalam polip rusak dan tak berfungsi. Polip yang merasa tertekan lalu mengusir alga yang hidup di dalam tubuhnya keluar. Tanpa alga, polip kehilangan sumber makanan utama yang selama ini diserap tiap hari. Ketika alga dikeluarkan, polip kehilangan sebagian besar suplai energi harian yang penting. Lebih penting lagi, warna cerah karang ikut hilang bersama perginya alga dari jaringan. Yang tersisa pada karang hanyalah rangka kapur yang putih pucat dan tampak seperti tulang. Peristiwa hilangnya warna ini dalam ilmu kelautan disebut pemutihan atau bleaching yang meluas. Karang yang memutih sebenarnya belum mati secara seketika saat itu juga seperti yang disangka. Masih ada waktu bagi polip untuk menarik kembali alga ke dalam tubuhnya bila membaik. Jika suhu air segera kembali normal, alga bisa pulang dan warna karang pun pulih. Jika suhu tetap panas terlalu lama, polip akan kehabisan cadangan dan akhirnya mati. Karang yang mati lalu ditumbuhi alga kasar berwarna kusam dan membosankan secara perlahan. Ikan-ikan yang bergantung pada karang pun pergi mencari tempat hidup lain yang layak. Terumbu yang tadinya penuh warna berubah jadi hamparan putih yang sunyi dan sepi. Pemutihan massal dapat melanda wilayah terumbu yang sangat luas sekaligus dalam waktu singkat. Penyebab utamanya adalah perubahan iklim yang memanaskan suhu laut perlahan namun pasti. Suhu laut yang terus naik membuat polip kehilangan keseimbangan hidupnya yang rapuh. Selain panas, air laut yang lebih asam juga melemahkan rangka kapur karang secara perlahan. Karang menjadi lebih rapuh dan jauh lebih lambat untuk tumbuh kembali menjadi utuh. Polusi yang berasal dari darat turut mengubah kondisi perairan di terumbu menjadi keruh. Sedimen yang keruh mengurangi cahaya yang bisa sampai ke dalam alga di dasar. Tanpa cahaya yang cukup, fotosintesis alga terhenti dan simbiosis pun terganggu dengan serius. Penangkapan ikan dengan cara merusak turut menghancurkan struktur terumbu yang dibangun lama. Saat karang hancur, seluruh jaringan kehidupan di atasnya ikut terhenti dan hilang. Terumbu yang rusak butuh waktu sangat lama untuk tumbuh kembali secara utuh dan sempurna. Namun di banyak tempat, masih ada harapan yang tetap hidup dan tumbuh di antara puing. Beberapa terumbu menunjukkan kemampuan untuk pulih dengan sendirinya secara alami bila dibiarkan. Restorasi buatan dengan menanam karang membantu mempercepat pemulihan di beberapa tempat tertentu. Ikan pembersih dan alga pengontrol membantu terumbu kembali stabil setelah gangguan berlalu. Kawasan konservasi laut memberi ruang bagi terumbu untuk bernapas tenang tanpa ancaman. Larangan menangkap ikan di zona tertentu membuat populasi ikan cepat pulih dan berkembang. Peneliti memantau suhu air secara rutin agar dapat mendeteksi pemutihan lebih awal dan tepat. Masyarakat pesisir banyak belajar cara menjaga terumbu tempat mereka hidup dan bergantung. Wisata menyelam yang bertanggung jawab memberi nilai ekonomi pada terumbu hidup yang sehat. Ketika terumbu sehat, lebih banyak ikan dan lebih banyak pula penghidupan bagi warga. Terumbu karang juga melindungi garis pantai dari hantaman gelombang besar yang merusak. Karang menahan sebagian energi ombak sebelum gelombang itu mencapai daratan di belakangnya.
Pantai dan desa di belakang terumbu jadi lebih aman dari ancaman erosi yang terus-menerus. Jadi terumbu bukan sekadar pemandangan bawah air yang indah untuk dilihat sesaat. Terumbu adalah fondasi kehidupan laut yang menyangga ribuan spesies di dalamnya secara nyata. Polip kecil yang nyaris tak terlihat oleh mata telanjang membangun seluruh sistem ini pelan-pelan. Simbiosis dengan alga adalah rahasia sesungguhnya di balik warna dan kehidupan karang yang kaya. Ikan warna-warni menari di antara karang sebagai bagian dari jaringan kehidupan yang luas itu. Saat pemutihan terjadi, kita menyaksikan ikatan simbiosis itu putus sejenak di depan mata. Warna laut yang biru tenang menyimpan kisah kerjasama yang rumit dan tersembunyi di dalamnya. Menjaga suhu laut tetap wajar adalah cara menjaga ribuan makhluk di dalamnya agar bertahan. Terumbu karang membutuhkan keseimbangan alam yang tak boleh mudah diganggu oleh aktivitas kita. Di dasar laut yang tenang, kehidupan terus berjalan dengan ritmenya sendiri yang tak tergantikan. Semoga terumbu yang berwarna-warni itu tetap ada untuk waktu yang sangat panjang di masa depan.